Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Ganesri dari kelas 11 1, absen 37. Di sini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Pancasila sebagai ideologi dasar yang berkaitan dengan di era digital. Artikel tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara di Indonesia dalam konteks era digitalisasi. Penulis menguraikan bagaimana perkembangan teknologi informasi dan media sosial membawa dampak terhadap penyebaran ideologi, nilai kebangsaan dan tatanan sosial, sehingga Pancasila harus menghadapi bentuk-bentuk ancaman baru yang sebelumnya tidak terlalu relevan. Beberapa tantangan utama yang disebut dalam artikel antara lain penyebaran ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme yang terdapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, polarisasi dan fragmentasi sosial, individualisme dalam konsumerisme, maraknya berita palsu atau disinformasi, dan keterbatasan pengawasan dan regulasi dunia digital, serta kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Penulis juga menyampaikan usulan upaya untuk menghadapi tantangan ini, misalnya melalui literasi digital, penguatan pendidikan Pancasila yang relevan, regulasi terhadap konten negatif, serta kampanye nilai-nilai Pancasila. Di dunia digital era ini, semangat persatuan, solidaritas, dan keadilan sosial tetap hidup dan penting dalam hal ini. Tantangan terhadap Pancasila di era digital. Beberapa faktor penyebab tantangan terhadap Pancasila di era digital sebagaimana dijelaskan dalam artikel antara lain: 1. Kemudahan akses informasi global. Di era digital, orang bisa mendapatkan informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Hal ini membuka peluang masuknya ideologi alternatif yang berbeda dengan nilai Pancasila. Karena tampil dalam bentuk konten menarik, ide-ide atau lebih mudah diterima tanpa pemikiran kritis. 2. Media sosial dan komunikasi digital. Media sosial memungkinkan komunikasi masif tetapi juga mempermudah penyebaran narasi provokatif. 3. Budaya individualisme dan konsumerisme yang semakin kuat. Platform digital sering mendorong gaya hidup konsumtif dan individualisme yang bertentangan dengan semangat kolektif gotong royong dan keadilan sosial dalam Pancasila. 4. Maraknya berita hoax. Sebaran informasi palsu, provokatif, atau manipulatif dapat menggoyahkan kepercayaan publik. 5. Keterlambatan regulasi dan pengawasan. Dan 6. Yang terakhir, kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai Pancasila di generasi muda. Nah, bagaimana sih solusi solutif yang bisa kamu tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan tersebut?
Sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam menjaga relevansi Pancasila di era digital. Berikut beberapa solusi yang kita bisa lakukan. 1. Meningkatkan literasi digital. Bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi sebelum membagikan konten di media sosial. 2. Menginternalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai perbedaan, sopan, dan berkomentar, menolak ujaran kebencian atau provokasi, menunjukkan simpati dan solidaritas. 3. Menciptakan dan menyebarkan konten positif berbasis nilai Pancasila. Misalnya, membuat postingan video karya yang kreatif. 4. Berpartisipasi dalam edukasi dan komunitas berbasis nilai. Dan yang terakhir, 5. Mengajak teman sebaya untuk kritis terhadap hoaks dan konten negatif dengan sikap peduli dan kritis. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari video ini. Apa sih kesimpulan yang saya dapatkan? Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari permasalahan pada artikel tersebut? Kesimpulan utama dari artikel dan pengamatannya adalah meskipun di era digital membawa banyak kemajuan dan kemudahan, ia juga menghadirkan tantangan besar terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal persatuan, toleransi, solidaritas, keadilan sosial, dan moralitas kolektif. Namun, tidak harus dianggap asing atau tertinggal. Malah nilai-nilainya bisa sangat relevan dan bahkan menjadi filter moral untuk menghadapi dampak negatif digitalisasi. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari solusi melalui literasi, edukasi, dan perilaku digital sesuai dengan semangat Pancasila. Bukan dari problem jika kita bersikap sadar, kritis, dan aktif menerapkan nilai-nilai Pancasila di dunia nyata maupun maya, maka Pancasila bisa tetap kokoh dan relevan bahkan di zaman paling modern sekalipun. Dengan ini saya akhiri video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.